Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Santai Perkara Isu. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang peredaran obat keras di pasaran bersama saya, Naila Dwi Ratnasari, dan pemateri kita, Ibu Apoteker Desi Nurhairin Hanifa M. Clean Farm. Selamat datang di podcast Ngopi, Ibu. Selamat datang. Bagaimana nih, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukan Ibu belakangan ini apa aja ya, Bu? Karena ini udah akhir semester, seperti biasa, input nilai, kemudian ini persiapan ya SP dan lain-lain, seperti itu. Wah, menarik sekali ya kesibukan Ibu belakangan ini. Mungkin teman-teman sudah pada tahu nih apa yang akan kita bahas. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang peredaran obat keras di pasaran yang merupakan isu penting karena menyangkut kesehatan masyarakat dan regulasi obat. Dikutip dari Detik News, Dinas Kesehatan Karawang, Jawa Barat menggelar pemeriksaan dan tes urin massal kepada warga di Desa Mulyajaya karena ada isu nih di mana beberapa warganya kecanduan obat keras tramadol. Subkoordinasi Kefarmasian Dinkes Karawang, Eka, mengatakan bahwa pihaknya sempat menerima informasi adanya beberapa warga yang kecanduan obat keras tertentu. Atas dasar itu, Dinkes melakukan screening terhadap 114 warga dan hasilnya 54 warga mengalami pemeriksaan lebih lanjut. Fakta yang menarik bukan? Tertarik dengan pembahasan kami kali ini? Stay tune at the end. Dilansir dari jawapos.com yang dipublikasikan pada tanggal 23 Agustus 2023 bahwa Polda Metro Jaya telah mengungkap peredaran 231.662 butir obat keras yang diedarkan secara ilegal. Dan bahkan oknum dari kasus tersebut adalah tenaga kesehatan. Nah, berdasarkan kasus di atas nih, Bu, menurut Ibu mengapa masih ada obat keras yang diperjualbelikan tanpa resep dokter bahkan dijual secara bebas? Oke, baik. Karena ini kita akan berbicara secara mendalam terkait obat keras, mungkin kita harus tahu dulu gitu ya, obat keras itu apa. Jadi seperti kita tahu, obat keras ini sama banyaknya atau mudah sekali ditemukan di pasaran. Tapi kita harus kenal ciri dari obat keras itu apa. Mungkin kalau anak farmasi rata-rata sudah tahu ya, obat keras itu ditandai dengan logo merah dengan batasan warna hitam, kemudian ada huruf K di tengahnya, di mana K ini harus menyentuh dari batas hitam tadi. Dan contoh obat keras pun banyak sekali sebenarnya di pasaran, seperti antibiotik yang paling banyak ya, antibiotik, kemudian ada injeksi, ada obat adrenalin, dan masih banyak lagi. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini gitu ya, kenapa sih tadi pertanyaannya masih dijual bebas? Iya, benar. Karena ternyata ada obat keras yang masuk dalam kelompok OA atau yang biasa dikenal obat wajib apotek. Nah, yang membedakan antara obat keras dengan obat OA ini apa? Kalau obat keras itu pada dasarnya harus diberikan atas dasar resep dokter. Namun, obat OA itu merupakan obat keras yang bisa diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter, dengan catatan satu tadi penyerahannya oleh apoteker, yang kedua dalam pemberiannya ada batasan-batasan tertentu. Sehingga kalau kembali ke pertanyaan kenapa masih diperjualbelikan secara bebas, ya tadi karena ada obat keras yang masih masuk atau obat keras ada yang masuk dalam list obat OA, ya artinya bisa saja didapatkan secara bebas oleh masyarakat. Oh, seperti itu. Baik, ya. Ibu. Selanjutnya, mengapa obat keras ini tidak sering disidak oleh BPOM dan bahkan masih dijual secara ilegal? Oke, sebenarnya gini, BPOM itu sudah punya peraturan terkait tadi pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan. Itu nanti bisa dicek ya oleh adik-adik semua di peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019. Dan di sini sebenarnya sudah diatur semua terkait bagaimana distribusinya, bagaimana pengelolaannya, terkhusus untuk obat yang tadi sering disalahgunakan. Karena di sini kita berbicara obat keras gitu ya. Sebenarnya adanya aturan tadi itu sudah berupaya agar terjadi sangat minimnya gitu ya, sangat minimnya
penyalahgunaan. Namun kita tahu di sini BPOM tidak bisa bekerja sendiri, gitu ya. Dari BPOM itu juga butuh ada sinergi dari pemerintah, aparat hukum, serta yang paling utama adalah masyarakat. Kita tahu ketika ada peraturan itu dibuat untuk dilaksanakan atau diterapkan oleh semua masyarakat. Ketika di masyarakat sendiri ternyata ada oknum nakal, ya oknum yang tadi menyalahgunakan, ya tidak bisa untuk peraturan ini benar-benar jalan. Karena kembali ke poin pertama tadi, ada obat keras yang masuk obat wajib apotek. Artinya kan tidak mungkin ya BPOM harus terus-terusan mengecek, gitu. Jadi ya itu untuk poin nomor 2 atau poin pertanyaan ini seperti itu. Secara umum BPOM sudah ada sebenarnya, sudah hadir untuk membuat atau mengelola adanya peraturan pedoman pengelolaan obat tadi. Gitu. Oh, seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih menurut Ibu ketika ada seorang pedagang atau oknum yang menjual obat keras karena faktor ekonomi? Oke, kita tahu ya kalau berbicara ekonomi ini agak sensitif, gitu ya. Faktor ekonomi itu bisa menjadi trigger atau pemicu seseorang untuk berbuat tidak baik. Ya, kalau dari saya terkait pertanyaan ini sebenarnya saya kurang sependapat, karena kalau kita berbicara terkait penjualan obat, gitu ya, terkait penjualan obat itu tidak hanya obat keras sebenarnya yang bisa dijual. Kita bisa menggunakan berbagai macam strategi, misalnya dengan promosi, dengan misalnya kasih diskon atau bentuk-bentuk komunikasi yang lain, sehingga itu bisa menarik konsumen untuk membeli obat, gitu. Dan tadi catatan untuk obat keras ini sendiri harus digarisbawahi, karena ketika obat keras ini dijual secara bebas dengan berdalih alasan ekonomi, dampaknya itu mungkin bagi si pedagang atau si penjual tadi hanya sebentar. Karena dampak jangka panjangnya dia akan merugikan masyarakat. Mungkin yang beli obatnya tidak hanya 1-2 orang. Ketika yang beli sudah sekelompok orang, ini akan berefek pada perekonomian di negara. Padahal kita tahu negara kita ini itu sudah berupaya membuat suatu pertumbuhan nasional, membuat suatu perlindungan masyarakat yang diakomodir oleh berbagai macam perundang-undangan. Namun karena adanya tadi oknum yang berdalih alasan ekonomi, itu bisa jangka panjangnya merugikan bangsa, gitu. Selanjutnya nih Bu, apa saja dampak negatif dari peraturan peredaran obat keras yang tidak dijalankan atau tidak diawasi dengan ketat oleh pemerintah? Oke, baik. Kembali lagi, sebenarnya pada dasarnya pemerintah itu sudah berupaya, gitu ya, dengan membuat berbagai macam peraturan untuk tadi melindungi masyarakatnya. Tidak hanya untuk sekedar melindungi, tapi juga menjaga kesehatan dari masyarakat ini sendiri. Bisa terlihat, gitu ya, banyaknya kita lihat undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik oleh presiden atau menteri atau bahkan badan-badan lembaga yang dibuat oleh pemerintah, itu tujuannya baik, gitu. Hanya saja kembali lagi di Indonesia ini khususnya masih banyak, gitu ya, oknum-oknum nakal yang tadi berdalih dengan alasan apapun memanfaatkan obat-obat itu untuk disalahgunakan. Dan ini dampaknya jika tidak ditangani secara serius itu bisa menurunkan kualitas dari kesehatan masyarakat Indonesia secara umum. Padahal kita tahu kita punya cita-cita sebagai negara atau Indonesia emas di tahun 2045. Kalau itu tidak ditangani secara serius oleh pemerintah, ya, oknum-oknum ini tidak terus diberantas atau dicari, gitu ya, ya akan tujuan tadi tidak tercapai, gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Bagaimana penggunaan obat keras dalam jangka waktu yang lama dengan dosis berlebih? Oke, penggunaan obat keras pada dasarnya kan semua udah diatur ya. Ada batasan, ada dosis yang bisa digunakan, seberapa lama penggunaannya. Nah, ketika obat keras ini tidak digunakan secara tepat, itu jangka panjangnya
dapat berefek pada pengaruh ke fungsi-fungsi organ. Kita tahu itu bisa merusak otak, bisa merusak ginjal, hati, di mana kedua organ ini organ vital. Hati itu yang memetabolisme obat, ginjal itu mengeluarkan obat. Ketika dosisnya berlebih atau penggunaannya secara tidak tepat, organ-organ ini akan bekerja secara keras, ya. Akhirnya jangka panjangnya itu bisa rusak. Tidak hanya kedua organ ini, jangka pendeknya sebenarnya itu bisa mempengaruhi saraf. Saraf itu arahnya ke berbagai organ di tubuh. Artinya ketika penggunaan obat ini secara tidak tepat atau jangka panjang bisa berefek negatif bagi tubuh secara kesehatan. Tidak hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga. Seperti kita tahu obat yang tadi disebutkan di awal, tramadol ya, itu bisa punya efek bikin jantung berdegup kencang. Akhirnya efeknya apa? Jangka panjangnya mempengaruhi ke saluran nafas. Saluran nafas secara mental itu bisa bikin orang lebih cemas, bisa bikin depresi. Nah, ketika obat-obat ini terus-terusan dikonsumsi, itu bisa saja menyebabkan kematian bagi si penggunanya jika digunakan secara tidak tepat. Begitu. Oh, seperti itu. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu nih, ketika seorang pemilik apoteker menjual obat non-OA secara ilegal, apa konsekuensi hukum yang harus didapatkan? Oke, kalau berbicara hukum gitu ya, saya izin lihat di sini sebenarnya sudah ada gitu peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen ya. Pasal 8 ayat 1 poin D di Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, di mana bunyinya adalah seorang pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa gitu ya yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan atau kemanjurannya, di mana pada poin D ditegaskan bahwa tidak sesuai dengan label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut. Nah, di undang-undang ini pun sebenarnya sudah bisa dilihat ketika seorang pelaku atau konsumen tadi menggunakan atau menjual obat keras yang ilegal non-OA tadi, itu harus atau wajib mengganti rugi sesuai besaran dari kesalahan atau efek yang ditimbulkan. Selain itu juga bisa berdampak atau bisa dijerat pidana. Nah, terkait hukum pidana ini kembali lagi nanti ke seberapa besar kesalahan atau seberapa fatal dari si pelaku usaha tadi menjual obat keras tadi gitu. Oh, baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana nih Bu? Ibu pribadi kan sudah menjadi apoteker nih. Bagaimana seorang apoteker itu mengedukasi pasiennya terkait resiko atau manfaat dari obat keras? Oke, baik. Kalau berbicara selaku apoteker gitu ya, kita tahu kalau di masyarakat khususnya apoteker ini garda terdepan. Dia yang bertemu dengan pasien ataupun masyarakat ketika ingin membeli suatu obat. Nah, seharusnya seorang apoteker itu perlu melakukan edukasi, dan ini sudah menjadi kewajiban seorang apoteker. Dalam memberikan edukasi pun sebenarnya ada dua cara. Kita bisa dengan menggunakan edukasi secara langsung, artinya tadi ketika ada pasien datang ke apotik, kita bisa langsung memberikan penjelasan terkait obat yang ingin dikonsumsi atau ingin dibeli tadi. Kita jelaskan ini obatnya untuk apa, indikasinya, manfaat, tujuannya seperti itu, bagaimana cara pengguna yang tepat, dan efeknya apa nih ketika obat ini tidak digunakan secara tepat, atau mungkin yang paling sederhana efek sampingnya apa gitu. Cara kedua, kita bisa melakukan edukasi dengan metode tidak langsung. Dengan metode tidak langsung ini bisa kita membuat leaflet, brosur, poster, atau yang paling sederhana mungkin kalau tidak hanya apoteker ya, mahasiswa farmasi pun bisa. Misalnya bikin video-video edukasi yang bisa di-share lewat media sosial seperti mungkin Instagram, TikTok, YouTube atau apapun. Kan kalau sekarang lebih mudah memperoleh informasi seperti itu ya. Benar. Jadi apalagi dengan cara itu kita bisa merambah masyarakat umum lebih luas. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita selaku apoteker ataupun selaku mahasiswa farmasi bisa memberikan penjelasan terkait obat keras ataupun obat apapun
bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar. Oh, baik Ibu. Pertanyaan yang terakhir nih Bu, bagaimana cara mengatasi masalah terkait orang-orang yang kecanduan obat keras? Oke, di sini kalau kita berbicara bagaimana cara mengatasinya, kita selaku orang awam, yang pertama kita identifikasi, kita harus tahu dulu mana nih orang-orang yang kecanduan. Setelah itu memang poin dalam pengobatan adalah kita sarankan mereka gitu ya, baik mereka ataupun keluarga untuk datang ke pusat rehabilitasi, karena di sanalah yang punya cara, yang punya metode standar bagaimana menangani orang-orang yang telah kecanduan obat ya. Tidak hanya obat keras sebenarnya ya, kita tahu ada psikotropika, narkotik dan lain-lain. Nah, namun kita tahu di masyarakat ini mindset tentang pusat rehabilitasi kadang sudah wah nanti seperti ini seperti itu. Nah, ini bisa kita terlibat di sini. Kita buka pemikiran mereka bahwa apa yang selama ini dipikirkan terkait pusat rehabilitasi itu tidak tepat, agar nantinya mereka mau datang ke sana gitu. Oh, seperti itu. Baik Ibu, saya izin menyimpulkan dari pembahasan Ibu tadi. Yang pertama, obat keras itu logonya huruf K dengan pinggiran warna hitam, yang huruf K-nya itu menyentuh pinggiran hitam tersebut. Yang kedua, peraturan BPOM nomor 10 tahun 2011 itu terkait pertanyaan nomor 2 tadi. Dan terkait pertanyaan nomor 3, seseorang yang menjual obat keras karena faktor ekonomi itu bisa dilakukan dengan cara lain seperti promosi, diskon, dan lain-lain. Tidak harus menjual obat keras. Setelah itu, penggunaan obat keras dalam jangka waktu yang lama dengan dosis berlebih itu dapat menimbulkan kerusakan organ vital seperti hati, jantung, dan lain-lain, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, seorang apoteker itu mengedukasi pasien dapat dengan melalui 2 cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Cara langsung ini seperti kita berbicara langsung dengan pasien terkait indikasi dan efek samping dari obat yang akan kita berikan, sedangkan yang tidak langsung itu kita dapat mengedukasi lewat brosur, pamflet, atau media sosial. Dan yang terakhir, cara mengatasi orang-orang yang kecanduan dengan obat keras itu yang pertama kita identifikasi, dan jika sudah sangat parah kecanduan obat kerasnya bisa dialihkan ke pusat rehabilitasi. Baik, wah banyak sekali ya ilmu yang kita dapat kali ini. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast kami. Dan terima kasih juga atas edukasi yang diberikan agar kami dan masyarakat yang menonton podcast ini dapat lebih cerdas dalam pemilihan dan penggunaan obat keras. Teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap menyaksikan podcast Ngopi di channel YouTube Himafar UMKT, dan jangan lupa follow Instagram Himafar UMKT, karena bakal ada banyak sekali edukasi dan konten-konten menarik lainnya yang akan dibahas tuntas bersama para ahli di bidangnya. Saya Naila Dwi Ratnasari dan tim pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.